Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim 5, mata kuliah Strategi Pembelajaran Sejarah, Angkatan 2022, jurusan Pendidikan Sejarah dari Universitas Mula Warman. Anggota kami terdiri dari Aditya Arif Budi Rahman, Haulpi Mutiara Dewi, Karismatul Badriah, Anissa Ramadhani Koshi, Anissa Zuriananda, dan Noverisa Zalma Amanda. Kegiatan awal. Kita awali kegiatan ini dengan orientasi dan apersepsi. Pertama, dalam hal orientasi, guru mengkondisikan suasana kelas dan juga siswa sebelum memulai proses pembelajaran dengan cara seperti guru mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jadi di sini pembelajaran hari ini akan dipandu oleh beberapa guru sejarah. Dengan saya sendiri, Ibu Haulpi, saya Ibu Karismatul, saya Ibu Anissa, saya Ibu Manda, saya Ibu Novel. Baik, anak-anak. Siswa dikondisikan sampai kondusif. Sebelum mengawali pembelajaran, udah pada sarapan belum? Nanti gunakan waktu istirahat Mengajak siswa berdoa. untuk memulai pembelajaran. Alangkah baiknya kita berdoa kepada ketua kelas. Silakan untuk memimpin doanya. Siswa menyanyikan lagu kebangsaan. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Diharapkan anak-anakku sekalian berdiri. Siswa diperiksa kehadirannya. Untuk sekretarisnya ada yang nggak hadir nggak ini? Rahma, Bu. Kenapa Rahma? Sepertinya sakit. Oke, kita doakan teman kita yang tidak hadir. Tahap apersepsi. Dalam tahap ini, guru bertugas menarik perhatian peserta didik dengan cara memberikan gambaran yang nantinya dikaitkan dengan materi yang akan disampaikan dan menjelaskan tujuan pembelajaran. Materi yang akan disimulasikan pada simulasi pembelajaran kali ini adalah detik-detik proklamasi. Belajar mengenai detik-detik proklamasi. Nah, di sini Ibu akan ngejelasin tentang capaian pembelajaran dan juga tujuan pembelajaran. Capaian pembelajarannya sendiri ialah peserta didik di kelas 11 mampu menggunakan sumber primer atau sekunder untuk melakukan penelitian sejarah secara diakronis atau sinkronis, kemudian mengkomunikasikannya dalam bentuk lisan, tulisan, atau media lainnya. Selain itu, mereka juga mampu menggunakan keterampilan sejarah untuk menjelaskan, menganalisis, dan mengevaluasi peristiwa sejarah, serta memaknai nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Tujuan pembelajarannya, yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan peristiwa sebelum pembacaan proklamasi kemerdekaan. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan sifat kolaboratif antara golongan tua dan muda. Yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan peran dan jasa tokoh-tokoh dalam penyusunan naskah dan pembacaan proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Lalu, memasuki kegiatan inti. Pembelajaran menggunakan model role playing. Tahap 1, yaitu eksplorasi. Langkah pertama, yaitu guru menampilkan video materi yang nantinya akan digunakan untuk role playing. Halo semuanya, selamat pagi. Nah, tadi sudah ada pengantar dari Ibu Haulpi. Sekarang Ibu minta perhatiannya sebentar ya untuk nonton video mengenai detik-detik terjadinya proklamasi kemerdekaan. Mohon disimak ya.
Langkah kedua, selesai diputar videonya, siswa akan mendengarkan penjelasan secara garis besar materi yang disampaikan oleh guru. Langkah ketiga, pemahaman siswa tentang materi akan diuji satu persatu dengan cara guru bertanya pada siswa. Iman pergi ke Vietnam. Siapa yang tahu? Angkat tangan. Boleh angkat tangannya. Iya, Intan. 12 Agustus 1945. Ya, betul sekali. Terima kasih Intan sudah menjawab. Setelah itu, pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 pukul 10 WIB, akhirnya proklamasi kemerdekaan dilakukan oleh Insinyur Soekarno yang didampingi Muhammad Hatta, yang juga dilihat oleh seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu tadi sedikit penjelasan dari Ibu untuk kegiatan intinya nih, yaitu role playing akan dilakukan oleh Ibu Anissa dan juga Ibu Nanda. Tahap 2, yaitu elaborasi. Langkah pertama, guru akan menjelaskan kembali secara singkat tentang materi yang sudah dijelaskan di awal yang mana akan dimainkan nanti. Baik, anak-anak, sebelum kita memasuki kegiatan intinya, kita akan melihat dulu video pembacaan teks proklamasi rakyat. Membagikan pemahaman secara singkat namun jelas tentang metode ini. Selesai menjelaskan, guru membuat kelompok menjadi 6 kelompok heterogen. 6. Jadi untuk kelompoknya bisa kalian lihat di PPT dan bisa langsung duduk sesuai kelompoknya masing-masing yang sudah ditentukan.
Dan pada tahap ini juga, guru akan menjelaskan metode role playing pada siswa. Sini kita akan bermain peran. Tapi sebelum kita bermain peran, Ibu akan menjelaskan dulu bagaimana pelaksanaan metode role playing ini. Jadi di metode ini, Role playing atau bermain peran adalah metode atau perilaku berpura-pura dalam berakting. Di sini, siswa menirukan situasi dari tokoh-tokoh sedemikian rupa dengan tujuan mendramatisasi dan mengekspresikan tingkah laku, ungkapan, dan gerak-gerik seseorang. Lalu, di sini pun ada prinsip. Dalam bermain peran, siswa dapat mencoba eksplorasi dengan melakukan pemberagaan atau mendiskusikannya dengan kelompok. Hal ini dapat menimbulkan pengalaman belajar, misalnya kemampuan dalam belajar bersama, komunikatif, mampu mengungkapkan pendapat atau pandangan dari suatu kejadian, atau bisa disebut juga sebagai menginterpretasikan. Metode role playing atau bermain peran ini pembelajaran seperti berakting, di mana siswa memainkan karakter yang telah ditentukan oleh guru. Siswa yang tidak bermain peran dipersiapkan menjadi pengamat. Guru dan siswa memutuskan apa yang akan dibahas, lalu guru memberikan tugas pengamatan. nanti. Dan bagi yang tidak bermain itu bertugas untuk mengamati jalan. Langkah kedua, menganalisis peran. Selanjutnya, guru memilih 1 hingga 2 siswa dari masing-masing kelompok untuk bermain peran. Untuk menyiapkan satu perwakilan untuk bermain. Untuk kelompok 1, saya minta untuk 2 perwakilan. Ayo saya kasih waktu 2 menit untuk menentukannya. Langkah ketiga, pengaturan setting. Guru mengatur sesi-sesi peran dan melakukan penegasan kembali tentang watak tokoh-tokoh yang diperankan. Untuk penjelasan lebih lanjutnya akan dijelaskan oleh Yolanda. Oke, pertama kita dari Ahmad Subarjo dulu. Ahmad Subarjo ini dari golongan tua yang mempunyai karakter sebagai seorang yang berwibawa dan bijaksana. Selanjutnya ada Sultan Syahrir. Dia sebagai seorang dari golongan muda yang mempunyai karakter sebagai orang yang penuh semangat dan menggebu-gebu. Langkah keempat, yaitu pemeranan. Pertama, guru dan siswa memulai role playing. Di sini, guru bertugas menjalankan role playing sesuai alur skenario dan menyudahi role playing. Sebelumnya untuk settingnya udah dikasih tahu ya. Di sini untuk kediaman Karno, di sini untuk Rengas Dengklok, di sini kediaman Laksana Maeda sama Ruang Latar. Ya, oke, bisa dimulai sekarang. Setelah pembicaraan, salah ketua masih kemerdekaan di darat pada tanggal 14 Agustus
Agustus 1945, Jepang menyatakan menyerah tanpa syarat pada setuju. Berita tersebut didengar oleh Sultan Kashmir. Tahap terakhir, yaitu konfirmasi. Langkah pertama, yaitu diskusi dan evaluasi. Oke, jadi pertama Ibu mau ngucapin terima kasih sama teman-teman tadi yang udah mau berpartisipasi dalam memerankan tokoh-tokoh yang berperan penting dalam detik-detik proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan kalian waktu diskusi selama 5 menit, dan dimana dalam sesi diskusi ini akan kalian gunakan sebagai perbandingan dari video sebelumnya yang telah ditayangkan tadi. Seusai role playing, siswa bebas memberikan pertanyaan, usulan, atau evaluasi dari peran yang dilakukan. Ya, apa ini? Video yang kenaikan bendera tadi Bu, ada. Oke, baik. Yang pergi ke Vietnam. Vietnam jalan ya. Oke. Langkah kedua, yaitu jaring dan generalisasi pengalaman. Guru menghubungkan situasi yang diperankan dengan kehidupan di dunia nyata, masalah-masalah lain yang mungkin bisa muncul. Kenapa sih di video dengan yang di naskah itu tidak sama? Jadi karena kita hanya mengambil beberapa adegan yang tidak ada di video. Kemudian ada video ini lebih bermakna, jadi videonya kita panjangin sampai adegan yang kita cuma yang ada ngambil yang ada di naskah. Mungkin makanya kenapa video dengan ada yang kita perankan tadi tidak sama. Kegiatan terakhir adalah kegiatan penutup. Terdiri dari konklusi dan refleksi. Tahap pertama, yaitu konklusi. Langkah pertama, guru dan siswa sama-sama membuat hasil kesimpulan belajar. Guru mengambil kesimpulan dari hasil diskusi siswa dan memperkuat pendapat dari hasil diskusi siswa. Langkah kedua, guru memberikan soal melalui Google Form untuk memberikan penilaian dari pemahaman siswa. Soal ini dikerjakan secara individu. Nge-scan dulu bakat yang ada di sini. Kalau misalkan memang susah bakat, itu ada link, itu bisa diketik aja linknya.
Siapakah tokoh yang mendesak Soekarno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia dan di mana peristiwa tersebut terjadi? Oke, bisa turun. Jadi Andri duluan. Siapa? Ahmad Subarjo. Oke, salah ya. Satu, dua, tiga. Ke sini dong. Kami melihat sudut belakang. Nggak bisa, nggak bisa. Nggak bisa. Ini ketum nih. Semakin pembenarannya gitu. Oh ya, Rifki, silakan maju. Ada minat ya teman. Salaman dulu, salaman. Salim. Salim Bapak. Tahap terakhir ialah refleksi. Pertama, guru mengkondisikan kembali suasana kelas dan siswa sebelum mengakhiri proses pembelajaran. Guru mengajak siswa berdoa bersama. Baik, itu udah ada diskusi akhir pembelajaran nih. Nah, tadi seru kan? Ada role bermain peran. Nah, kayak gitu. Ada yang ingin menanggapi atau membuat kesimpulan? Bapak minta deh satu orang buat kesimpulan. Singkat aja atau pendapat bagaimana terkait pembelajaran hari ini. Apa sih yang kita dapatkan hari ini? Yang pertama dari generasi muda nih, kita dapat semangat. Bagaimana sih sikap generasi muda untuk tidak pantang menyerah? Mereka untuk terus mendesak golongan tua untuk melaksanakan proklamasi. Kemudian dari generasi golongan tua nih, mereka nih walaupun mereka didesak, tapi mereka punya sikap. Bagaimana mereka menunjukkan sikap kepemimpinan mereka? Kemudian ada musyawarah, walaupun terjadi perbedaan pendapat, mereka tetap sama-sama. Guru menutup pelajaran dengan salam. Baik, pembelajaran hari ini mungkin diharapkan agar kalian dapat menangkap makna yang baik. Mungkin itu saja dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Mode role-playing ini sangat menarik dikarenakan siswa diajak untuk bermain peran. Hal ini membuat mereka lebih memahami materi dikarenakan mereka diajak untuk masuk ke situasi itu melalui bermain peran.